Buka baju kau. Buka. Bukan. Kau. Kenapa melakukan? Tidak kau. Apa kau? Tidak boleh arogan kau. Kau turun keluar, tidak boleh arogan. Kenapa boleh arogan? Betul. Namanya kalian. Nama kau bukan. Kamu siapa kau dengan kau? Boleh arogan dengan aparat. Buka kau. Kau sampai di sini kau. Jangan pikir. Sini kau jangan pikir. Ini jangan pikir. Foto-foto. Kau jangan pikir. Ada sebagai apa sini? Sebagai apa? Polisi bukan baik. Ada polisi nggak? Apa boleh? Kenapa kesuruh mobil? Ini jalan kelas berapa, Pak? Jalan kelas berapa ini? Anda mengamankan? Apa saya ada amankan? Apa tidak aman? Mengamankan kenapa menyuruh keluar mobil? Kau suruh keluar mobil tadi? Itu saksi itu. Kau macam hebat aja kau. Saya bertanya tuh. Kau suruh keluar sini. Ya, aku tidak tahu. Anda tiba-tiba kau nggak ada artinya di sini. Kau. Anda kau mempersalahkan. Kau polisi. Saya bertanya Anda sebagai apa? Sebagai apa? Saya tahu Anda polisi. Jadi dalam keadaan ini Anda sebagai apa? Sebagai apa? Anda masyarakat. Mengamankan di sini. Mengamankan apa nyuruh mobil keluar? Apa tidak aman? Tidak aman. Aman tidak? Aman tidak? Hah? Kau apa ini kau? Saya tanya. Abang masyarakat. Abang dilakukan apa? Datang lo ya. Muka aku tengok ini. Tengok kemana? Tanganmu turun, muka lihat. Seluruh polisi Indonesia mencari kau. Tangan kau lihat. Di sini. Kan kau tadi ditandai kau kan? Jangan bersuara kau. Minta maaf kau lu. Minta maaf kau lu sama kepolisian Indonesia. Seluruh polisi Indonesia minta maaf aku. Hah? Seluruh polisi Indonesia minta maaf. Minta maaf kenapa? Masih ingat kan dengan video itu? Video itu baru 2 bulan yang lalu. TKP di Tanjung Morawa, Sumatera Utara. Kejadiannya sih cuma adu mulut antara preman-preman dan polisi. Mungkin polisi merasa malu karena kalah adu mulut. Lalu polisi menciduk salah satu preman tersebut. Video tersebut menggambarkan kekerasan verbal dilawan dengan kekerasan fisik. Polisi yang kalah adu mulut dengan para preman lalu membalas dengan kekerasan fisik. Jadi polisinya tuh kalah adu mulut, jadi polisinya membalas dengan kekerasan fisik. Padahal preman tersebut tidak menggunakan kekerasan fisik. Ya kan? Pertanyaannya, boleh tidak kekerasan fisik itu dilakukan? Apalagi yang melakukannya adalah seorang aparat penegak hukum. Sepertinya sih boleh aja bro. Karena polisi tersebut tidak diproses. Jadi melihat kasus tersebut, kepolisian merasa punya hak untuk melakukan kekerasan. Kemungkinan besar kekerasan fisik yang sering dilakukan oleh oknum-oknum Polri menunjukkan bahwa kekerasan hanya boleh dilakukan oleh aparatnya. Supaya masyarakat takut dengan polisi dan jangan berani macam-macam dengan polisi. Dan kita harus tunduk dengan perintah polisi. Mau bukti? Nih bro. Kasus dugaan penganiayaan saksi kasus pembunuhan di Medan, Sumatera Utara berbuntut panjang.
Selain mencopot Kapolsek Percut Setuan, Polda Sumatera Utara juga telah memeriksa 9 personel polisi Polsek Percut Setuan. Dari 9 personel polisi Polsek Percut Setuan yang diperiksa, 4 berpangkat perwira dan 5 lainnya berpangkat bintara. Kesembilannya diperiksa di Bid Propam Polda Sumatera Utara. Polda Sumatera Utara berjanji apabila ditemukan adanya pelanggaran dari personel kepolisian yang memeriksa saksi, maka sanksi hukuman disiplin akan diberikan sesuai dengan pasal 9 Peraturan Perundangan RI nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu sekarang sedang dalam penyelidikan Bid Propam Polda Sumatera Utara. Yang sudah dilakukan oleh Bid Propam telah memanggil dan memeriksa 9 orang personil, 4 orang yang berpangkat perwira, 5 orang yang berpangkat bintara. Tentu nanti hasil pemeriksaan ini akan dipelajari dan bila di kemudian hari ditemukan ada pelanggaran, tentu kita akan melakukan tindakan. Kasus ini bermula saat seorang saksi kasus pembunuhan di Medan, Sumatera Utara bernama Sarpan diduga mengalami tindakan penganiayaan oleh para penyidik di Polsek Percut Setuan hingga mengalami lebam di wajahnya. Adanya dugaan tindak kekerasan yang dialami saksi Sarpan sempat memicu aksi warga yang menggeruduk Mapolsek Percut Setuan pada tanggal 6 Juli lalu. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Agung Harahap, TV One mengabarkan. Pemirsa, saat ini melalui sambungan telepon sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja. Selamat sore Pak Tatan Dirsan. Selamat sore Mas. Kami ingin tahu Pak, bagaimana sebenarnya dugaan keterlibatan 9 personil polisi yang saat ini masih diperiksa? Ya, jadi terima kasih TV One dan pemirsa dimanapun berada. Jadi untuk saat ini Polda Sumatera Utara atas perintah Bapak Kapolda kepada Bid Propam dan Polrestabes Medan, ke-9 anggota tersebut sudah ditugaskan. Kemudian pejabat Kapolsek sudah diserah terimakan dan yang 8 personil lainnya sudah ditarik ke Polres untuk memudahkan dalam pemeriksaan. Kita menunggu untuk proses selanjutnya itu persidangan disiplin yang akan dilaksanakan, kemungkinan besar dilaksanakan di minggu depan ini. Begitu Mas. Iya, keterlibatan ke-9 personil kepolisian ini sejauh yang diperiksa seperti apa Pak? Ya, yang pasti ke-9 orang tersebut sudah ditarik di Polrestabes, kemudian sudah ditugaskan. Pejabat Polsek sudah diserah terimakan kemarin hari Jumat. Jadi tegas Bapak Kapolda memerintahkan untuk segera ditindaklanjutin. Dan saat ini kita juga sudah mendalami laporan polisi yang disampaikan oleh Saudara Sarpan. Karena yang bersangkutan sudah membuat laporan polisi, kita akan tidak lanjutin. Kita akan selidiki kasus pemukulan. Kaitan dengan pencopotan, kemudian pembebasan tugasan tersebut, terhadap ke-9 personil Polsek Percut Setuan itu dilaksanakan karena Saudara Sarpan status pada saat dilakukan pemeriksaan itu adalah saksi. Kemudian dilakukan penahanan selama lebih kurang 4 hari. Seperti itu Mbak. Baik, Pak Kabid, kami ingin tahu Pak sebenarnya menjadi pemicunya apa? Karena video gambar sudah beredar kondisi lebam yang begitu besar dialami oleh Sarpan ini Pak. Jadi pada tanggal 2 Juli tepat pukul 13.30 itu terjadi kasus pembunuhan. Kemudian mendapat informasi dari masyarakat, petugas kepolisian menuju TKP dan mengamankan Saudara Sarpan. Kemudian saat ini status sudah sebagai tersangka dan keluarga tersangka ada 2 orang. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan, ini keterangan dari ke-4 orang tersebut itu berbelit-belit. Kemudian dari keterangan tersebut ini kan kita mengejar pelaku daripada pembunuhan yang terjadi di TKP. Nah, kesalahan kami di sini adalah bahwa tindakan kekerasan
upaya-upaya kekerasan terhadap baik itu saksi maupun calon tersangka, bahkan tersangka sekalipun, itu tidak diperkenankan. Jadi motivasi tidak ada sama sekali. Kemudian percayalah Polda Sumut akan bertindak secara profesional untuk mengungkap kejadian tersebut. Iya, tindakan kekerasan terhadap saksi ini dilakukan oleh berapa polisi pada saat itu, Pak? Pada saat dilakukan pemeriksaan Saudara Sarpan berkaitan dengan laporan polisi yang beliau laporkan kaitan dengan dugaan penganiayaan tersebut, ini masih kita kejar, Mbak, karena pada saat pemeriksaan yang bersangkutan ini kan belum menjelaskan secara rinci para pelaku atau mungkin oknum yang melakukan tindakan kekerasan tersebut. Namun kami tetap tidak mengejar daripada keterangan daripada Saudara Sarpan. Kita tetap akan mengungkap upaya kekerasan terjadi terhadap Saudara Sarpan tersebut. Dan terbukti saat ini tindakan pertama yang sudah dilakukan oleh Polda Sumatera Utara yaitu mendemosi, membebas tugaskan seluruh personil yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penanganan kasus perkara pembunuhan tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja atas informasi. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Jelas kan? Paham maksud gue? Baru 2 bulan yang lalu ada anggota polisi yang menghajar preman, tidak diproses. Lalu sekarang kekerasannya sangat parah sampai babak belur, hingga membuat sang kapolseknya dicopot, dan oknum si kanit pelaku kekerasan tersebut masih diproses. Kita tunggu apa hasilnya. Kayaknya nih, si kanit pelaku kekerasan paling juga cuma dicopot. Pasti cuma dicopot. Si kanit beserta rekan-rekannya paling cuma dicopot. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mencontoh kekerasan yang dilakukan oleh anggota polisi tersebut. Jika masyarakat berani mencontoh kekerasan dari kepolisian percusetuan, pasti berurusan dengan hukum, yaitu hukuman pidana atau penjara. Tapi bagi yang senang dengan kekerasan, suka pukul-pukulan, atau yang berjiwa preman, silahkan bergabung dulu dengan kepolisian. Pasti cuma dikenakan sanksi. Enak kan jadi polisi? Enak dong. Kagak ada ampun bagi masyarakat yang berani melakukan kekerasan. Hukumannya pasti penjara. Tapi bagi anggota Polri yang melakukan kekerasan pasti dikenakan sanksi. Cuma sanksi, bro. Begitulah yang bisa kita duga. Karena di negara kita menganut sistemnya, syarat dan ketentuan hukum berlaku. Jadi yang pasti, hukuman itu berlaku bagi masyarakat. Dan sanksi itu berlaku bagi aparat negara. Sekali lagi, tolong diingat bahwa hukuman dan sanksi itu berbeda sifatnya. Hukuman itu bersifat kejahatan atas perlawanan hukum, dan sanksi itu bersifat peringatan atau teguran atas pelanggaran. Melihat kasus kekerasan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa kepolisian di daerah hukum wilayah Sumatera Utara jauh lebih hebat dan jauh lebih berani dalam menegakkan hukum dari kepolisian wilayah hukum lainnya.
Artiannya, jauh lebih suka dengan kekerasan fisik. Kami berharap penuh kepada teman-teman media untuk memantau kelanjutan berita ini. Karena masyarakat sangat membutuhkan informasi mengenai kinerja aparat penegak hukum dan perkembangan hukum tentunya. Oke, selamat berjuang rekan-rekan media.